Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Alwada. Saya selaku mahasiswa aktif Tadris IPA semester 6 kelas A. Nah, pada kali ini saya akan memenuhi mata kuliah dari Seminar Pendidikan IPA untuk memenuhi tugas UAS saya. Nah, pada kali ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang mengangkat upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah pencemaran di lingkungan melalui pendekatan saintifik di SMP ataupun MTS, Systematic Literature Review. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang yang mengapa saya mengambil judul tersebut. Karena pada dasarnya proses pengajaran dan pembelajaran baik itu di SMP maupun sekolah dasar maupun sekolah menengah atas itu sangatlah dominan apabila dalam hal pengajaran dan pembelajaran, khususnya lagi di mahasiswa. Nah, pada kali ini saya mendominasi bahwa di SMP ataupun MTS ini sangat bisa diteliti ataupun disurvei melalui literatur review untuk bahasanya prestasi di siswa di Indonesia itu bisa diukur dalam skala masing-masing daerah maupun kualitas masing-masing pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah, pada kali ini saya mengkaitkan dengan prestasi siswa di Indonesia dengan menggunakan ukuran internasional seperti yang telah dilakukan oleh Trend in International Mathematics and Science Studies atau disingkat TIMSS, memberikan tingkat berpikir kritis dalam kategori rendah. Nah, di abad ke-21, sayangnya permintaan kualitas pada semua organisasi memiliki kemajuan yang terjadi di abad ini, cenderung berespektasi bahwa akan ada persaingan yang luar biasa. Nah, pada kali ini siswa di sini dituntut untuk bersaing secara sehat melalui pendidikan ataupun pengajaran dan pembelajaran. Nah, pada kali ini sesuai dengan judul saya, Systematic Literature Review memiliki standar yang mana survei artikel diselesaikan dengan cara terorganisir dan teratur. Survei yang dapat bekerja sama untuk meringkas bukti penelitian melalui artikel-artikel sebanyak kurang lebih 12 artikel yang saya dapat dan saya analisis. Kemudian apa sih tujuannya literatur review ini? Yang berfungsi untuk mengetahui upaya peningkatan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan melalui pendekatan saintifik, di mana hasil dari kajian ini akan sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam hal pencemaran lingkungan. Nah, apa saja sih langkah pendekatan saintifik dalam upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa? Nah, kedua, bagaimana sih keefektifan pendekatan saintifik dalam upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA, khususnya di pencemaran lingkungan. Nah, oleh karena itu ada beberapa perlu saya jelaskan metode yang saya lakukan dan tujuan penelitian ini. Nah, metode yang saya gunakan adalah literatur review ataupun systematic review. Nah, pada kali ini literatur review atau systematic review menggunakan yang biasa kita sebut dengan diagram prisma ataupun prisma. Nah, pada kali ini saya melakukan penelitian pada siswa kelas 7 di MTS Sabilut Taufik Inhil, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami latar belakang dan dari penelitian yang menjadi subjek topik yang sudah dicari dan memahami bagaimana hasil dari penelitian tersebut. Nah, jadi beberapa artikel yang saya kaitkan dengan langsung turun ke lapangan yaitu Taufik Inhil, MTS Sabilut Taufik Inhil, didapatilah makanya artikel yang sesuai dengan objek yang saya teliti. Nah, pada kali ini artikel yang digunakan pada literatur review adalah artikel yang didapatkan dengan menggunakan Google Cendekia, gerbang rujukan digital ataupun Garuda, Crossref, dan Doaj. Nah, pada kali ini dengan judulnya bisa ada 3 kunci. Yang pertama ada keterampilan berpikir kritis, pendekatan saintifik. Nah, pada kali ini hasil pencarian ini di kriteria nantinya digunakan penulis untuk melakukan review artikel. Nah, pada diagram prisma ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, eligibility, screening, dan identification. Nah, ada pertama penjabarannya adalah Google Cendekia, Garba rujukan digital. Nah, dari kedua ini didapatilah judul yang tersisa setelah diduplikat dan studi tidak relevan. Nah, pada kali ini saya lebih kerucutkan lagi melalui screening. Nah, dari screening ini ada artikel yang dikeluarkan sesuai kriteria inklusi. Lalu ada artikel lengkap yang dinilai memenuhi syarat. Lalu ada jumlah akhir artikel yang layak dianalisis. Dan pada akhirnya didapatilah artikel yang dikeluarkan dengan alasan yang pertama, tahun terbitan tidak dalam rentan waktu 5 tahun terakhir. Yang kedua, tidak berfokus pada pembelajaran IPA. Yang ketiga, subjek yang digunakan bukan peserta didik jenjang SMP. Lalu yang keempat adalah metode penelitian bukan menggunakan eksperimen maupun pengembangan. Nah, hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil literatur review, maka didapatkan 12 artikel yang layak dianalisis mengenai upaya meningkatkan keterampilan dalam hal proses pencemaran lingkungan di
SMP atau MTS. Nah, kali ini saya mendapatkan 12 artikel yang mana saya, review dan saya kumpulkan jadi satu datanya menjadi artikel dan saya include semua datanya menjadi sebuah diagram, diagram, prisma. Nah, mungkin bisa kita lihat sama-sama di samping pada tabel 3 itu ditunjukkan bundaran ataupun diagram lingkaran ataupun diagram prisma, terdapat ada pendidikan IPA, matematika, fisika, serta kimia. Namun di sini yang paling dominan adalah pendidikan IPA-nya. Karena, peminat ataupun paling banyak yang meminati dalam hal proses mengajar pembelajaran itu di bagian pendidikan IPA. Nah, jadi saya menginformasikan bahwa peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan itu melalui pendekatan yang namanya pendidikan IPA yang paling dekat dengan, eee, subjeknya ataupun objeknya. Nah, pada kali ini pendidikan IPA-nya tidak hanya berfokus pada penelitian saja, namun ada berupa, pendekatan yang melalui berupa buku modul, buku, multimedia interaktif, dan LKS. Jadi bisa didapati bahwa kesimpulan dari data tersebut dari berupa media-media yang saya sebutkan tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan melalui pendekatan saintifik sangat efektif untuk siswanya. Lanjutannya adalah pada ulasan Fitri Apriyani Pratiwi 2020 terlihat bahwa peningkatan kemampuan penalaran menentukan lebih baik daripada eksplorasi dibandingkan dengan kelas kontrol karena perbedaan model pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan penalaran tegas siswa. Siswa di kelas uji coba mengambil bagian lebih efektif dalam pembelajaran yang diperkenalkan karena siswa diberi kesempatan untuk melihat wawasan mereka sendiri yang diturunkan melalui tes langsung. Nah, kesimpulannya adalah bahwa bisa disimpulkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sangatlah efektif. Nah, kemampuan berpikir kritis ini juga dapat mendorong seseorang memunculkan inspirasi baru tentang suatu permasalahan yang seperti yang saya angkat yaitu pencemaran lingkungan, bukan hanya sekedar inspirasi saja, namun bisa membuat sebuah solusi untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Nah, dalam hal ini, seseorang akan dilatih mengemukakan pendapat atau ide secara relevan dan rasional dengan tujuan untuk menghadapi dunia pendidikan yang semakin ketat, khususnya di dunia internasional ataupun di nasional ataupun di Indonesia itu sendiri. Jadi pendekatan saintifik merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pendekatan ini ada 5 fase. Yang pertama mengamati, bertanya, mencoba, berpikir, dan menyampaikan. Dari kelima komponen ini dapat menumbuhkan kemampuan yang berbeda seperti kemampuan penalaran, menentukan decision ability, kemampuan relasional, kemampuan usaha bersama dan kemampuan pemeriksaan dan perilaku karakter. Jadi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dapat melatih peserta didik untuk dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan bahan ajar yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan ini adalah berupa buku, multimedia interaktif, modul, dan LKS. Jadi itulah penjabaran dari kesimpulan artikel yang saya kumpulkan jadi satu dari beberapa jurnal untuk diteliti di SD, di MTS, di Inhil. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.